Assalamualaikum. Welcome to Nurwan Squad Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kita baru saja mendarat di Beijing pagi hari sekitar jam 6:30. Nah, ini welcome to Beijing. Ini pesawat yang kita tumpangi, Malaysia Airlines Airbus 330. Kita landing di Bandara Internasional Beijing Daxing, bukan di Bandara Internasional Beijing Capital. Bandara yang baru dibuka tahun 2019 ini terlihat sangat modern dan menurut informasi merupakan salah satu terminal tunggal terbesar di dunia. Sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju ke Temple of Heaven, atau kalau di bahasa Indonesia barangkali bisa disebut kuil surga atau kuil langit. Sekarang kita sudah sampai untuk sembahyang kepada Tuhan Langit yang oleh Kaisar punya. Terus berikutnya sebenarnya ada juga, cuma satu yang jauh punya, satu sih biasa aja. Misalnya contoh nih di sini, Kaisar mau sembahyang dia akan puasa. Cuma puasa beda sama Indonesia, cacai lah. Cacai apa itu? Makan sayur aja. Nah, ini kita udah mau masuk di Temple of Heaven, kuil langit. Hari ini hari Sabtu 25 April. Jadi ramai sekali nih, pengunjungnya banyak. Ini luasnya 270 hektar, 273 kalau tidak salah. Ini banyak sekali pohon-pohon ya, karena memang dihutankan. Hutan menurut keyakinan orang Cina zaman dulu ini tempat suci. Jadi kalau mau beribadah ini di hutan. Nah, ini ada pohon yang tandanya hijau, ada warna hijau ini yang usianya belum 300 tahun. Tapi kalau yang merah, nah ini udah lebih 300 tahun. Nah, ini katanya rata-rata udah 600-an tahun lebih. Sini juga ada tempat nongkrong ya di taman. Nah, ini koridor zaman dulu. Kalau kambing, sapi habis disembelih di belakang sana tadi. Ini di bawah melewati sini menuju ke dapurnya, mungkin di sekitar Kuil of Heaven itu. Kuil ini dibangun sebagai persembahan untuk langit, mengingat Kaisar merupakan anak langit. Nah, ini bangunan paling ikonik di Beijing, namanya Kuil Langit, Temple of Heaven. Nggak tahu bahasa Cinanya apa. Ini udah banyak sekali pengunjung. Nah, ini mungkin yang dimaksud dapurnya tadi barangkali ya. Ya, di sana ini tungku-tungkunya itu sana untuk masak tajen. Tuh. Ya, kita naik nih ya ke Temple of Heaven, kuil langit. Kuil ini dibangun tahun 1420 katanya ya, pada zaman dinasti Ming. Tapi kita nggak bisa masuk, cuman bisa lihat dari luar. Ini pengunjung ramai sekali nih.
Nah, nanti kita ngintip sana itu ada apa itu. Ini penampakan di dalam kuilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 4 layer tanah ya di kuil langit ini. Ini katanya melambangkan 4 musim yang ada di Beijing ini. Dari mulai musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nih. Bagian terbesar dari kompleks kuil langit ini adalah taman kota ya, atau hutan kota. Karena zaman dulu tempat ini memang sengaja dihutankan. Karena menurut keyakinan Tiongkok zaman dulu, tempat beribadah atau tempat suci itu adalah hutan. Nah, sehingga ini sebenarnya bukan hutan dulunya, tapi dihutankan sehingga banyak sekali pohon-pohon yang sudah tua di sini. Usianya lebih 600 tahun. Tadi dikasih tanda kalau yang merah itu sudah lebih 300, kalau yang hijau ini kurang dari 300 tahun umurnya. Ini karena hari Sabtu ya, jadi ramai sekali pengunjung. Kalau sekilas sih mayoritas turis lokal. Nah, kita menuju ke luar lagi nih. Nanti akan kita lanjut ke Tiananmen. Mobil di Cina, di Beijing ini masih banyak yang bensin atau solar. Nah, ini yang biru-biru ini yang bensin atau solar. Sedang yang hijau seperti ini yang sudah EV, electronic vehicle. Nah, ini rata-rata masih bensin sih. Kita sudah meninggalkan kuil langit menuju ke lapangan Tiananmen atau Tiananmen Square. Nah, kita sudah masuk ke lapangan Tiananmen. Tadi sudah masuk dari pemeriksaan tiket. Nah, ini di depan sana. Ini ada kantor pemerintah, ada bintangnya 5. Nah, jangan-jangan ini kantornya markas tentara Cina ini. Nah, di depan ada 2 penjaga ini dengan sikap sempurna. Antrian masuk ke Tiananmen Square. Nah, kita habis pemeriksaan di atas sana tadi, cukup ketat ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke Tiananmen Square, sebaiknya barang-barang yang kurang penting nggak usah dibawa, karena digeledah semua, tas-tas harus dibuka. Wah, ini lapangannya. Luasnya sekitar 4,4 hektar. Bukan 40 hektar. Iya, 44 hektar. Nah, itu bangunan yang terlihat 2 itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke komplek istana. Zaman dinasti Ming dulu, tahun 1402 kalau tidak salah. Nah, sedang bangunan itu yang sono itu museum tempat pengawetan Mao Zedong. Nah, kita masih ke depan sana untuk melihat lapangan Tiananmen.
Dan kalau tidak salah di depan sana juga itu ada kota terlarang atau Forbidden City. Nah, ini lagi ada perusahaan penjaga kelihatannya. Keren juga nih barisnya nih. Nah, ini juga bagian dari lapangan Tiananmen. Di tempat inilah pada tahun 1989 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pro demokrasi yang berakhir dengan pertumpahan darah. Kalau yang di depan sana itu kota terlarang, Forbidden City. Nah, ini depan sana bangunan itu, wah, dari ujung kanan sampai ujung kiri sampai nanti ke belakang itu namanya Forbidden City, kota terlarang. Luasnya 72 hektar kalau tidak salah ingat, tadi dijelaskan. Lalu luas lapangannya, ini lapangan ini semuanya sampai tadi ke ujung sana tadi itu 40 hektar, 44 hektar. Oh, sana bukan 72 ya, antara itulah, kalau nggak 72 74 ya. Itu di depan ini bangunan Museum Nasional. Nah, di sana ini ada namanya Tugu Pahlawan ya, semacam Tugu Monas lah. Di belakangnya Tugu Monas ini, atau Tugu Monas, Tugu Pahlawan itu mausoleum, tempat jenazah Mao Zedong diawetkan, disimpan di situ. Nah, sedang di sana tadi yang kita lihat juga dari samping ini gedung DPR. Biasanya tamu-tamu negara kalau datang ke sini ini ditemui atau disambut di gedung ini. Ya, jadi ini memang bangunan-bangunan terpenting yang ada di Cina, khususnya di Beijing. Tuh, Forbidden City juga luas sekali. Lebih luas dari lapangan Tiananmen. Nah, tadi saya tanya juga, itu dipakai apa ya? Sekarang untuk wisata saja. Jadi semacam heritage, warisan budaya. Karena ini dibangun di zaman dinasti Ming di abad 15 awal. Nah, sekarang udah nggak dipakai untuk kantor maupun istana, tapi sebagai tempat wisata yang dipelihara bangunannya. Nah, ini di depan ini kota terlarang dan ini dijaga oleh nggak tahu tentara apa polisi ya, banyak sekali mengawasi di sini. Itu juga berdiri dengan sikap sempurna, satu putih satu hitam. Itu tentara, mungkin angkatan laut dan angkatan darat kali ya. Sana bendera Cina ini. Nah, di depan gedung DPR ini ada taman ya, cukup bagus ini tamannya. Nggak tahu ini apakah khusus di musim semi ditanamin begini atau permanen, ini nggak tahu juga nih. Nih tanamannya bagus ini. Bunga beneran ini. Ya, bukan plastik ya ini. Bunga apa ini, Bu? Oh, cakep ini. Keren. Kita sudah selesai di sini, kita lanjut ke tempat berikutnya. Ini sekarang kita di salah satu pusat perbelanjaan di Beijing ya. Nah, ini deretan mall-mall. Ada juga yang street food sekitar sini katanya ada. Nanti kita lihat.
Ya, kita udah selesai tadi jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Ini suasana pusat kota Beijing. Ya, kalau kita lihat sih masih banyakkan mobil bensin ya dibanding mobil listrik gitu. Oh, tapi ini banyak ini rombongan yang hijau-hijau ini, plat hijau, mobil-mobil listrik. Ya, setelah seharian keliling kota Beijing, akhirnya kita sampai ke penginapan. Ini sekarang sekitar jam 6:15 waktu Beijing, waktu Cina, karena Cina cuman punya satu zona waktu ya. Kita menginap di Lakeside Hotel. Ini hotelnya. Oke, kiranya sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Cina, khususnya di kota Beijing. Kita lanjutkan besok pagi.